Salam jumpa, salam Indonesia. Jumpa lagi dengan kami di acara Syndicate Talk bersama Ari dan Tia. Terima kasih. Kita mau bahas kita bahas apa sekarang? Yang lagi hot apa nih? Soal politik, Via. Ya. Soal partai, pasti soal pemilu 2024 kan? Pasti. Kalau soal capres belum jelas gimana. Ada yang soal apa yang menarik untuk kita bahas, yang isu paling apa lagi hot nih, lagi update apa nih? Kalau belakangan sih ini Mas, yang lagi hot tuh tentang Golkar sih. Golkar ya, iya. Golkar partai besar ini, yang besar. Sampai sekarang belum jelas posisinya kemana ini. Iya. Setelah ada isu Munaslup, terus jadi belakangan ada hal-hal yang bikin bingung nih. Ini Golkar mau kemana? Mau mendukung presiden mana nih? Masuk ke koalisi yang mana? Jadi judul kita apa nih yang menarik nih? Golkar berlabuh kemana? Golkar berlabuh kemana? Ya kalau berlabuh kemana? Golkar berlabuh kemana? Golkar itu punya tradisi bergabung dengan pemenang. Jadi Golkar punya tradisi sebagai punya tradisi bergabung ke partai pemenang ya, koalisi yang memenangkan pemilu. Atau kalau tidak memenangkan pemilu ya seperti pemilu 2014 itu hanya bergabung juga ke pemerintahan, karena memang tradisi Golkar adalah tradisi partai yang berada di pemerintahan. Golkar tidak pernah punya kultur berada di luar pemerintahan. Kultur Golkar bukan kultur partai oposisi. Beda dengan PDIP. PDIP itu 2 periode zaman Pak SBY partai oposisi ya. Saking kemudian menjadi ruling party, partai pemenang, gayanya masih agak oposisi dulu awal-awal. Itu beda. Kalau Golkar itu partai yang justru tidak punya tradisi, tidak punya kultur sebagai oposisi, jadi sebagai partai pemerintahan. Jadi Golkar berlabuh kemana ya pasti ada 2 nih. Pasti sedang menimbang siapa poros capres yang akan paling potensial menang. Di sanalah Golkar akan berlabuh, akan merapat. Kedua, kalaupun nanti itu plan pertamanya, kalaupun nanti poros yang Golkar merapat itu kalah, ya nanti pada saat pembentukan kabinet begitu ya, ketika pemerintahan terbentuk, Golkar pasti akan bergabung ke ke koalisi pemerintah, ke presiden yang akan menang. Jadi 2 kemungkinan itu. Pantesan belum lama ini kan sempat tuh menegaskan tuh Pak Erlangga gak akan mendukung Anies. Oh iya, pasti kalau ya Golkar tidak akan mendukung Anies Baswedan, itu kan sikap politik. Karena memang Golkar kan dari awal sebagai partai pengusung Pak Jokowi, dari 7 partai yang pendukung pemerintah ya. Kemudian itu 1, dan kedua, Golkar itu inisiator untuk membentuk koalisi Indonesia Bersatu KIB, Golkar bersama PAN dan kemudian P3. Ya, Golkar, P3 dan PAN membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang memang komitmennya adalah melanjutkan Pak Jokowi. Makanya karena komitmennya Golkar bersama KIB itu adalah melanjutkan Pak Jokowi, maka ketika karena lebih ke sikap politiknya Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan kan perubahan antitesa Pak Jokowi, karena memang sikap politik itu, maka Golkar konsisten bahwa ya hanya akan mendukung atau masuk ke koalisinya Pak Prabowo atau Mas Ganjar, tidak akan ke Anies, karena memang harus linear dong, kan Golkar satu sisi sedang berada di pemerintahan, tapi memang dulu dia inisiator untuk koalisi Indonesia Bersatu KIB itu, dan memang KIB salah satu komitmennya adalah melanjutkan koalisi melanjutkan pemerintahan ya, melanjutkan Pak Jokowi. Makanya ini kan diametral sudah terpisah kan, dua poros capres itu melanjutkan Pak Jokowi, kemudian Mas Anies sebagai antitesa Pak Jokowi. Nah, sebagai dalam demokrasi bagus, jangan sampai semuanya all Jokowi man. Jadi semuanya status quo melanjutkan Pak Jokowi, harus ada yang memang mengusung perubahan. Makanya sikap Golkar lebih pada tadi ya, Golkar sikap politiknya adalah melanjutkan Pak Jokowi. Makanya pilihannya bergabung ke koalisinya Mas Ganjar
atau koalisinya Pak Prabowo. Makanya pilihannya itu. Ya, makanya statement Pak Erlangga kemarin itu jelas ketika kami hanya dua kemungkinan, ke Prabowo atau ke Ganjar, dan tidak akan ke Anies Baswedan, karena sikap politik sudah dari awal sudah jelas. Nah ini kan mau bahas tentang berlabuh kemana nih, kayaknya emang sebegitu signifikan kan Golkar ini, udah gitu sejarahnya kan panjang tuh ya Mas ya. Partai besar. Ya, partai besar. Partai berapa kali pemenang pemilu kalau dalam sejarah Orde Baru, partai pemenang pemilu ya, partai dengan sejarah panjang, partai besar ya, bahkan dalam pemilu kan selalu masuk 3 besar ya, 2 besar 3 besar ya, partai besar dengan tradisi yang lama, pengalaman yang panjang, tentu punya pilihan politik yang memang sedang ditunggu. Golkar akan berlabuh kemana, makanya kan ini tunggu-tunggu nih. Karena tentu Golkar sebagai partai besar, pilihan politiknya, arah politiknya itu ditunggu. Ya, diharapkan juga gitu PDIP sudah bertemu dengan Golkar ya, karena Mbak Puan sama Pak Erlangga sudah bertemu. Tapi juga Golkar sudah bertemu dengan Gerindra juga kan. Ya, sudah bertemu, jadi sudah penjajakan juga, tinggal bagaimana kan memang komunikasi politik, tetapi arahnya kemana ini yang menarik untuk kita cermati dari sikap-sikap politik Golkar. Tapi udah kelihatan belum sih Mas indikasi-indikasinya? Soalnya kayaknya masih imbang gitu loh, kayak masih mengayun-ngayun gitu. Oke lah di PDIP gitu ya. Golkar tuh bilang mau menjajaki koalisi gitu kan. Berarti nanti bareng sama PPP, Hanura sama Perindo kan. Iya. Yang nanti bakal ngedukung Ganjar. Lalu di satu sisi dengan Pak Prabowo dengan Gerindra, nah semalam itu ada obrolan gitu Mas, katanya Mas, antara Pak Prabowo. Oh ya pasti. Ya komunikasi politik pasti juga ya power sharing, dan juga selain power pasti juga posisi cawapres, karena kan Golkar sebagai partai besar tentu ditunggu arah geraknya kemana nih kan. Nah, karena kan sekarang tinggal 2 partai nih yang belum mengambil sikap posisi politiknya ada di poros mana, Golkar dan PAN. Tapi menariknya adalah kalau PAN itu kan sudah menggadang-gadang Erick Thohir, sudah komunikasi juga dengan PDIP, dengan porosnya Ganjar, sudah komunikasi juga dengan Pak Prabowo, dengan Gerindra gitu ya. Intinya kan Golkar juga punya kepentingan sama, terutama Golkar sebagai partai besar punya kepentingan untuk menempatkan kader Golkar. Ya, kader Golkar dalam bursa capres. Kalau kemarin kan keputusan Golkar tetap keputusan Golkar adalah kan dari Munas Golkar itu adalah Pak Erlangga sebagai capres yang akan diusung partai Golkar. Ya kan, makanya posisinya gimana menawarkan sebagai capres kan opsinya sudah kayaknya semakin mendekati pemilu ini ya sudah ada 3 capres itu saja. Makanya yang kedua adalah membuka opsi siapa cawapres. Ya Pak Erlangga bagaimana ditawarkan sebagai cawapres untuk Mas Ganjar, cawapres untuk Pak Prabowo. Tapi kan perkembangan politik di Golkar kan kemudian selain Pak Erlangga sudah ada opsi 2 nama lagi. Tidak ingin lagi memaksakan Pak Erlangga Hartarto sebagai cawapres yang ditawarkan ke porosnya Ganjar dan Prabowo, tapi juga ada 2 nama, Ridwan Kamil dan Gibran, Mas Gibran. Jadi posisinya Ridwan Kamil menarik. Kalau Ridwan Kamil kan memang sudah masuk Golkar, Gubernur Jawa Tengah, ini kan sudah mendaftar, sudah pegang KTA Golkar, sekarang sudah sebagai kader Golkar. Itu sudah berlangsung cukup lama, beberapa bulan yang lalu. Tapi kan yang menarik ini kan bahwa menot juga memberikan catatan bahwa siap juga endorse Mas Gibran Raka Buming Raka nih, anaknya Pak Jokowi, sebagai cawapres. Nah makanya ini menarik. Jadi posisi pasti bertemu PDIP, bertemu Gerindra gitu, bertemu porosnya Mas Ganjar, bertemu porosnya Pak Prabowo, pasti bicara soal power sharing. Itu pasti bicara komunikasi politik, silaturahmi jelas, tapi pasti bicara soal power sharing. Itu konkretnya kan. Nah, power sharing, call paling tinggi power sharing adalah menawarkan posisi cawapres. Ya kan? Berarti sekarang ada 3 nama nih. Ya kan, Golkar punya Erlangga Hartarto, punya Ridwan Kamil dan Gibran Raka Buming. Orang baru juga ya, dan Gibran bukannya ya menarik, makanya ini melihat
kenapa Golkar mengadopsi memasukkan nama Gibran ya, sebenarnya bukan kader Golkar. Ya kan, tetapi kan Golkar perlu sebagai partai politik dia mengendorse nama, karena memang kalau posisi PAN sudah itu kan Erick Thohir ya, udah posisi ya kan. Gibran Golkar perlu mengendorse nama dan nama-nama bagaimana posisi Erlangga Hartarto kan. Ini Golkar juga realistis melihat elektabilitas. Lalu kemudian Ridwan Kamil yang memang secara elektabilitas untuk posisi cawapres Ridwan Kamil lebih tinggi daripada Erlangga, itu kan fakta hasil survei. Tapi kemudian juga karena banyak pemilih muda, makanya sosok Gibran, dan juga Gibran ini kan sebenarnya kemarin cukup diminati ya, termasuk tokoh muda yang diminati oleh Prabowo. Karena kepentingan Pak Prabowo adalah satu, mengambil pemilih muda, untuk menggait pemilih muda dengan sosok Mas Gibran yang sebagai orang muda. Satu sisi itu menggait pemilih muda karena mayoritas adalah pemilih muda. Yang kedua adalah menggait pemilih Pak Jokowi. Karena ya menggait pemilih Pak Jokowi, karena apa? Dalam hari ini sebenarnya ketika mengambil Mas Gibran, Pak Prabowo ya, itu punya karena itu semacam klaim sah. Ya semacam klaim yang legitimate untuk mengatakan bahwa barisan Pak Jokowi gitu, mendukung Pak Jokowi itu masuk ke Pak Prabowo. Ya karena Pak Jokowi kan udah nggak bisa. Maunya Pak Prabowo sebenarnya kalau bisa Prabowo Jokowi. Prabowo Jokowi. Prabowo Jokowi awalnya dulu makanya awalnya dulu kan ada kampanye Jokowi Prabowo kan. Jokowi nggak mungkin 3 periode. Ya lalu Jokowi Prabowo itu sebenarnya call-nya adalah sebenarnya karena udah pasti nggak mungkin, pasti tinggal dibalik saja. Tapi kan kampanyenya sudah, sosialisasi sudah Jokowi Prabowo, tinggal dibalik aja puter Prabowo Jokowi. Tapi Prabowo Jokowi juga secara konstitusional nggak bisa. Karena kalau presiden berang tetap kemudian dia ada potensi pelanggaran konstitusi kan, nggak bisa. Makanya kalau Jokowi nggak bisa, makanya Mas Gibran yang diinikan anaknya itu kan ini kan partai-partai mesti lagi gimana untuk memenangkan kontestasi. Makanya itu kemudian itu kan nggak mungkin diambil PDIP, nggak mungkin diambil PAN. Nah Golkar mengambil opportunity itu bagaimana kemudian mengendorse Gibran. Makanya menarik membaca arah Golkar dari satu pertemuannya dengan beberapa partai politik, tapi juga bagaimana dinamika di internal partai Golkar. Kemarin ada isu Munaslup ya, itu kan untuk juga bagaimana dinamika di internal faksi-faksi yang ada di Golkar, bagaimana soliditas partai Golkar kan dengan isu Munaslup yang sekarang surut ya, tidak lagi Pak Erlangga berhasil mengkonsolidasikan para pendukung dan faksi-faksi di dalam partai Golkar, berhasil mengumpulkan para dewan senior partai Golkar, ketua DPD. Jadi cepat bagaimana Golkar merespon ya, Pak Erlangga Hartarto merespon soal isu Munaslup. Sekarang kemudian reda, dan pesannya kan Golkar terkonsolidasi dan mau fokus ke 2024. Kos politik terlalu mahal kalau untuk Munaslup. Nah, itu kan juga memecah partai, memecah kekuatan partai, fokus partai. Itu kan tinggal kurang 200 hari menjelang pemilu mau Munaslup kan, itu kan ya buang-buang energi. Ya betul, kayak Pak Yusuf Kalla tidak mendukung soal Munaslup. Makanya isu Munaslup bagian juga untuk menggoyang posisi Pak Erlangga, bagian juga untuk bagaimana mendorong arah koalisi Golkar sebenarnya. Nah, ini kan menarik. Nah, tapi makanya kalau posisi ini sudah relatif isu Munaslup reda, Golkar terkonsolidasi. Nah, tinggal bagaimana arah koalisinya, dengan tentu bicara power sharing, bicara juga soal menawarkan tentu call-nya cawapresnya dong. Cawapresnya harus dari Golkar. Tokoh ini antara Pak Erlangga, Ridwan Kamil, atau Mas Gibran. Itu bisa diterima mana? Bagaimana dengan Pak Prabowo? Bagaimana dengan dengan Ganjar Pranowo? Pasti dengan 3 nama itu. Kalau power sharingnya sebagai posisi cawapres, atau nanti bagaimana ketika menang kan posisi menteri itu itu power sharing. Saya pikir sah saja dalam pembicaraan koalisi. Golkar bicara konkret. Golkar kan pemain lama, cukup punya pengalaman. Ya, dalam itu jelas kalau bicara koalisi jelas
oke kita berkomunikasi, menyamakan substansi, menyamakan nilai-nilai secara substansi, tapi secara praktis juga harus dibicarakan soal power sharingnya, kan konkret. Kalau substansi kan sesuatu yang ideal, sesuatu yang substantif, tapi secara konkret juga saya pikir Golkar realistis dalam hal ini. Tapi yang paling penting bagi Golkar adalah memasukkan salah satu nama yang sebagai kader Golkar atau yang di-endorse oleh Golkar sebagai salah satu cawapres. Nah makanya kalau Pak Erlangga, nah kalau kan kita simulasi nih Via, kita simulasikan ada Pak Erlangga, ada Ridwan Kamil, ada Gibran. Kalau ke Pak Prabowo dulu nih, ke Pak Prabowo gitu kan bisa tiga-tiganya. Bisa Pak Erlangga, bisa Erlangga Hartarto, bisa Ridwan Kamil, bisa Gibran. Tapi kalau dalam posisi sekarang buat Pak Prabowo, buat koalisi Partai Gerindra ini tentu bagaimana satu pembicaraan dengan PKB, karena kan posisi Caimin sudah. Jadi kalau posisi sekarang kan sebenarnya Golkar punya Erlangga, punya Ridwan Kamil, punya Gibran, tapi ada Muhaimin Iskandar dari PKB. Gimana dibicarakan kan? Tentu kalau PKB nggak diakomodasi, tentu PKB bisa keluar dari koalisi. Jadi kalau PKB keluar dari koalisi, memastikan bahwa Golkar pasti masuk, karena kalau Golkar tidak masuk kan nggak bisa maju capres nih Prabowo. Jadi kan ada PAW nih ibaratnya kan. Jadi kalau memastikan ya cawapres yang diusung Golkar itu ya tapi juga berusaha tetap mempertahankan PKB, tapi juga siap kalau PKB tidak bisa menerima kemudian pindah koalisi, nyebrang koalisi ke PDP. Tapi kan dengan Golkar Gerindra Golkar tetap bisa maju karena sudah memenuhi syarat presidensial threshold kan. Nah, jadi makanya kalau kita simulasikan kalau Caimin ya posisi Golkar masuk pasti kan saya mau dong, lo pilih salah satu. Pak Prabowo pilih mau Erlangga, mau Ridwan Kamil, mau Gibran. Nah, dihadapkan pada tiga nama dari Golkar dan satu nama dari PKB. Nah, dilihat pasti elektoral kan, pertimbangan elektoralnya. Siapa yang bisa memberikan tambahan elektoral buat Pak Prabowo? Kalau Caimin bagaimana? Bagaimana kalau kalau tiga nama ini kalau ditimbang antara Prabowo ada Erlangga, Ridwan Kamil sama Gibran, yang paling mungkin kan Gibran, yang paling tinggi peluangnya. Karena Gibran. Iya, karena Pak Prabowo kan pengen menggait suara anak muda, ya, gen milenial, gen Z, karena pemilih terbesar dan ingin menggait, menarik dukungan dari para pemilih Jokowi. Sosok Gibran ini kan representasi pemilih muda, gen milenial, gen Z, dan juga representasi pemilih Jokowi. Yang paling gampang menarik pemilih Jokowi dengan memasukkan Gibran kan, ya kan? Di lain sisi Gibran kan nah makanya PDIP kan? Maka posisi ini adalah kalau memang nanti posisinya ini kan tuh, tapi konsekuensinya Gibran harus keluar dari PDIP. Itu ada mekanisme lain. Berarti nanti Pak Jokowi dan ya itu ya, lain soal dulu. Kalau kalau Prabowo bisa menerima ini ya Gibran akan diambil, Gibran akan digolkarkan dulu. Tapi kan perlu juga ini juga ngelihat bagaimana nanti posisi keputusan judicial review di MK. Iya sih. Makanya ya ini kan masih, tapi kan membuka. Makanya kalau berarti sekarang ada 4 nama. Posisi Gerindra pasti akan menguruskan menjadi 2 nama. Dari pilihan Erlangga, Ridwan Kamil, Gibran. Ada Caimin. Berarti saya ambil satu nama dari Golkar adalah Gibran, ini ada Caimin. Berarti posisi Pak Prabowo sekarang sudah ada 2 nama nih. Dengan pembicaraan dengan Golkar nih ya. Ada Gibran, ada Caimin. Tinggal bagaimana? Nunggu dulu nih. Nah, sambil terus membangun komunikasi. Berarti kalau misalnya Gibran gak jadi, kan berarti ada 3. Ntar dulu nih, kita bicara di PKB dulu nih, soalnya di Pak Prabowo dulu nih. Ya, kan belum tahu nih. Kalau nanti MK-nya menyetujui revisi soal judicial review Undang-Undang Pemilu 7 nomor 17 itu 35 tahun, ya berarti peluangnya mungkin ya buat Gibran. Tapi kalau ditolak MK,
berarti sudah tutup dong. Nah, bagaimana Ridwan Kamil misalnya? Dan bagaimana juga posisinya Caimin iya. yang sudah menunggu lama. Nah, ini kan menarik untuk melihat. Nah, makanya kan ini makanya mulai nunggu, tapi paling enggak dari 3 nama dari Golkar dan dari Caimin udah mengerucut ke 1 nama dulu nih, Gibran, sambil menunggu proses MK, pembicaraan dulu nih. Nah, itu skenario 1. Ketika Golkar merapat ke Prabowo. Ya. Mana sudah ada pembicaraan itu. Pasti kalau kita menerka-nerka pembicaraannya kira-kira seputar itulah, power sharing, tapi dia langsung posisi Wapres siapa, dan kemudian nanti bagaimana kalau menang soal apa jatah menteri, kursi menteri segala macam berapa kursi pasti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau Golkar ke Mas Ganjar, ke PDIP? Pasti nggak mungkin bawa Gibran. Tapi punya nama, makanya 3 nama itu adalah Gibran kompatibel buat Prabowo, buat koalisi dengan Gerindra. Nah, tapi tidak untuk Mas Ganjar. Makanya posisi Mas Ganjar kan tetap majunya dengan 2 nama, ya, dengan Pak Erlangga atau Ridwan Kamil, ya kan? Masukkan ke Golkar, ke PDIP, kan berbicara pasti dengan itu, bicaranya ke sana. Ada tim teknis yang melaksanakan bagaimana soal bangunan koalisi antara PDIP dengan Poros PDIP, P3, Perindo, Hanura bersama nanti kalau Golkar masuk. Pasti bawa 2 nama nih. Ya, nggak mungkin Gibran nggak mungkin masuk karena kan udah PDIP nih kan. Ya, pasti kan Golkar mau, makanya Golkar menyiapkan 2 skenario itu. Kalau ke PDIP baru Erlangga sama Ridwan Kamil. Kalau secara elektabilitas tentu posisi Ridwan Kamil lebih bagus. Buat Mas Ganjar. Karena sebagai cawapres Ridwan Kamil lebih tinggi elektabilitasnya di Jabar itu ya. Enggak, itu kalau menurut hasil survei itu elektabilitas sebagai cawapres Ridwan Kamil lebih tinggi daripada Erlangga. Pasti pilihannya adalah kalau ke PDIP pasti ke Ridwan Kamil dulu, baru Golkar, baru Erlangga. Nah, Ridwan Kamil kenapa? Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil itu punya tambahan elektoral buat Ganjar, terutama untuk pemilih di Jawa Barat dan Banten yang itu basis pemilih Anies dulu, pemilihnya Prabowo, dan memang lemah. Jadi Mas Ganjar ini kan lemah di daerah-daerah yang dulu Pak Jokowi juga lemah. Ya, jadi kalau di daerah Jawa ini kan posisi Mas Ganjar itu lemahnya kan di Jawa bagian barat. Jawa bagian barat bukan Jawa Barat. Jawa bagian barat termasuk dari Jawa Barat, DKI, Banten. Ya, bicara provinsi. Nah, makanya Ridwan Kamil itu punya daya ungkit elektoral, tambahan elektoral buat posisi Jawa bagian barat. Nah, karena sosok Ridwan Kamil, makanya itu disimpan dulu. Nah, ya, bagaimana Ganjar dan Ridwan Kamil, posisi tawaran Golkar pasti seperti itu. Jadi Golkar pasti proposalnya ke PDIP itu Ganjar Ridwan Kamil. Karena kalau Ganjar Erlangga, karena pasti pertimbangannya punya elektabilitas. Tapi kan untuk posisi cawapres, oke, ada faktor elektabilitas karena punya tambahan elektoral, tapi juga lobby-lobby politik. Bagaimana antar partai ini? Karena memang efek ada tambahan elektoral, tapi kan besarnya sekitar 10-12% saja untuk cawapres. Ya kan? Tetap dominan itu adalah domainnya untuk menggait elektoral itu tetap domainnya utamanya itu adalah capres. Ya, cawapres itu hanya sekitar 10-12-15% lah. Gak banyak, jadi tapi kan itu signifikan untuk memberikan tambahan elektoral. Dan makanya proposal Golkar skenarionya adalah proposal ke Prabowo adalah membawa membawa Gibran sebenarnya. Karena kalau Ridwan Kamil buat ini kan Prabowo itu sudah kuat. Yang utama itu aja. Pak Prabowo itu sudah kuat di Jawa bagian barat. Ya, sudah kuat. Jadi udah punya basis pemilih yang sama dengan Anies kan, dengan Mas Anies. Makanya ingin menambah dengan efek Jokowi. Efek Jokowi. Jadi Prabowo itu berpentingan untuk nambah efek Jokowi. Satu sisi basis pemilihnya di 2019 masih terkonsolidasi, sebagian diambil oleh Mas Anies, tapi menarik efek Jokowi. Makanya proposal Golkar berlabuh ke mana? Kalau berlabuh ke arah Prabowo, proposalnya adalah tadi Gibran. Prabowo Gibran.
Ya. Tapi tentu di sini harus dengan catatan MK tadi ya. Dengan catatan MK dan juga dengan catatan nanti bagaimana PKB soal Caimin. Caimin bisa menerima nggak? Juga bicara power sharingnya dengan Golkar dan juga dengan PKB kan. Iya. Ya posisinya begitu kan. Jadi proposal Golkar ke Prabowo adalah membawa Gibran. Nah, Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Tapi proposal Golkar ke ke Mas Ganjar, poros Mas Ganjar, PDIP komunikasi adalah tentu membawa Ridwan Kamil. Ridwan Kamil untuk menduetkan Ganjar Ridwan Kamil. Nah, mana nih yang simulasi ini yang jadi? Itu peluang Golkar ke sana. Nah, jadi kalau nanti putusan MK ya. Berarti itu yang ditunggu yang utama itu. Ya, makanya nih kalau ada putusan MK diterima soal judicial review 35 tahun itu, maka tinggal ini nih lobby-lobby politiknya. Ya kan bargainingnya Golkar naik karena sudah membawa Gibran. Nah, karena memang posisi sekarang Pak Prabowo tuh memang mengincar posisi Gibran. Karena kan dapat 2 tadi kan, tambahan elektoralnya kan. Pemilih muda ya, dan kemudian pemilih Jokowi. Nah, kepentingan di situ. Nah, tinggal nanti negosiasi gimana dengan PKB. Nah, tapi kalau MK menolak soal 35 tahun berarti skenario ini kan gagal nih. Tinggal 2 nama Erlangga sama Ridwan Kamil. Ya nggak ada efek elektoral, lebih bagus Prabowo dengan Caimin. Karena justru Caimin bisa menarik karena basis PKB adalah basis pemilih yang mayoritas adalah Nahdliyin, pemilih NU. Itu posisi Caimin untuk mengambil suara di Jawa Timur segala macam dan basis-basis pemilih Nahdliyin lebih kuat. Jadi daripada berpasangan menggait Erlangga atau Ridwan Kamil, lebih pas dengan memang Caimin ya. Jadi kalau MK menolak ya, berarti Gibran nggak punya peluang karena belum 35 tahun ya. Belum 40 tahun. Belum 40 tahun, masih di bawah 40 tahun, makanya ada kemungkinan ya itu Golkar opportunity-nya lebih besar ke Ganjar. Tapi walaupun ini kan soal posisi power sharing mana menawarkan ya, tapi kan itu preferensi Golkar proposalnya dengan 3 nama itu ke Ganjar dan kemudian ke Pak Prabowo. Tapi kan sementara ini Prabowo sudah punya ini sendiri, punya desain sendiri dengan PKB, PDIP juga punya desain sendiri kan, bagaimana menyiapkan karena kalau Pak Prabowo itu adalah berkepentingan untuk menarik orang muda dan menarik dengan Mas Gibran ya dan pemilih Jokowi. Kalau Mas Ganjar itu kan karena dia figur nasionalis ya, PDIP juga partai nasionalis, sudah ada P3 situ ya, sebenarnya punya kepentingan juga sebenarnya untuk membranding bahwa itu tokoh religius Islam untuk sebagai cawapresnya. Maka itu yang paling ini kan satu sisi kan itu preferensi PDIP kan, makanya tinggal dilihat bagaimana Ridwan Kamil representasi cukup representatif nggak untuk figur yang religius Islam itu posisinya. Tinggal kalau ini kan sebenarnya PDIP juga punya preferensi, misalnya perkembangan terakhir itu dugaan saya memang preferensinya kuat ke bagaimana mengambil tokoh religius Islam dari kalangan Nahdliyin, dari NU. Misalnya kemarin ada bukan berita Mas Ganjar itu melobi ke ibundanya siapa? Gus Yakult ya, Gus Yahya ya. Itu kan nampaknya ada gerakan untuk memilih dari kelompok Nahdliyin, entah itu Gus Yakult atau Gus Yahya. Tinggal bagaimana. Ini makanya posisi NU itu Nahdliyin ini kan sekarang diincar. Bagaimana Khofifah juga kan menunggu restu bagaimana mau untuk menjadi cawapres. Yeni Wahid juga. Jadi banyak figur-figur NU yang memang diincar dalam capres ini. Masuk ke bursa capres. Dan masuk dalam untuk posisi Mas Ganjar sebenarnya butuh figur itu. Apakah figur perempuan ya, ataukah figur yang laki-laki. Nah, itu yang menarik. Memang karena sebagai tokoh nasionalis Mas Ganjar butuh figur religius Islam supaya punya komplementer dan kemudian punya tambahan elektoral.
untuk mengamankan basis-basis suara di pemilih yang basis masa Islam gitu kan. Nah ini kan jadi arah Golkar kemana ya tadi dinamikanya arahkan ke sana. Satu si Golkar punya proposal ya, tapi juga Prabowo bersama dan kemudian punya skenario sendiri yang sudah memang disiapkan, dan Mas Ganjar juga punya skenario memang mengharapkan melihat pada saya tokoh religius Islam, apakah dari Nahdien atau juga sudah ada Mas Sandiaga Uno sebenarnya. Sandi Uno kan P3. Menarik. Jadi kalau dari bicara peta koalisi kan PDIP sudah ada di koalisi Mas Ganjar kan P3 sudah endorse mengusulkan supaya Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Tapi PDIP kan sekarang udah punya Sandiaga Uno dengan posisi P3, ada proposal dari Golkar, ada juga nanti preferensi PDIP sendiri untuk mencari tokoh-tokoh dari kalangan figur dari Nahdien, dari NU. Nah, tinggal nanti bagaimana, ini nanti juga menentukan bagaimana arah PAN. Tapi kita bicarakan soal Golkar kan, tapi Golkar tadi tergantung arahnya kemana. Siapa Ganjar atau Prabowo yang bisa menerima proposal yang diajukan oleh Golkar? Berarti selain tunggu status dari MK itu, tunggu juga restu dari masing-masing si koalisi itu ya Mas ya? Gitu. Ya tentu pasti mengutamakan partai yang sekarang sudah ada di koalisi ya. Agak naif juga kalau misalnya berat buat Prabowo misalnya kalau tidak memastikan Golkar bergabung tapi kehilangan PKB. Makanya kan ya PKB kan sudah 11 bulan, sekarang sudah 12 bulan nih, hampir udah dari Agustus 2022. Agustus 2022 sudah membentuk koalisi Indonesia Raya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Gerindra dan PKB. Tapi kok sekarang nasib koalisi nggak jelas. Makanya kemarin kan PKB kan sudah memberikan ancaman politik gitu, kalau ultimatum gitu ya. Kalau memang ya kalau ini gue pindah, gue cabut gitu kan. Bahasa dari wakil ketumnya PKB itu kan. Itu menarik karena memang PKB sudah dari awal menunggu, makanya Caimin atau dari Golkar atau bagaimana melihat dinamika ini. Makanya Golkar dimungkinkan masuk ke Prabowo ya, kalau memang bisa diterima Caimin, atau kalau memang PKB bisa legowo, atau kalau tidak bisa legowo kan pindah koalisi tapi juga memastikan Golkar masuk. Kalau enggak ya kan enggak bisa maju capres. Iya sih. Pak Prabowo-nya kan gitu. Jadi melihat ini kan menarik, memang posisi Golkar ini akan menentukan kalau Golkar ke PDIP udah hampir pasti, kayak kemungkinan besar itu dari PKB. Agak susah kan, PKB kan udah Caimin lah. Kalau nggak Caimin, tokoh lain yang mungkin dari Nahdien yang bisa diterima PKB, yang bisa diterima oleh Caimin CS gitu loh. Iya kan, karena nggak mungkin kalau dengan PAN kan kurang anunya, kalau tidak salah ya suaranya memastikan. Jadi kalau memastikan PKB tetap ada di bersama Gerindra, sudah itu, atau ya tadi posisi kalau nggak dapat Golkar ya PKB jangan dilepas. Berarti begitu kan? Iya. Makanya kalau bisa dapat Golkar ya PKB bisa lepas. Ada kemungkinan lepas. Tapi kalau tidak dapat Golkar ya PKB pasti dipertahankan, tidak lepas. Jadi kan ini masih, jadi Golkar ini punya posisi politik yang strategis sekarang menentukan bagaimana Gerindra sebenarnya koalisinya Pak Prabowo. Apakah PKB tetap di situ ya, atau nanti ya tukar posisi sama Golkar kan bisa. Kalau Golkar masuk ke Prabowo, kan skenarionya kan PKB akan tetap bersama Gerindra atau nyebrang ke Ganjar kan bisa. Iya, bisa. Skenario pertama Golkar masuk ke Prabowo, berarti koalisinya itu, koalisi besarnya adalah Gerindra,
PKB, Golkar. Iya, Ya, tapi kalau Golkar PKB tidak bisa menerima karena putusan cawapresnya, ya Gerindra, PKB kira nyebrang, dan nyebrangnya ke Ganjar. Tinggal nanti PAN. Kalau PAN kan tinggal nanti mengikuti saja. Kalau Erick Thohir tidak bisa apakah masih bisa dijual sebagai cawapres? Kalau masih bisa, kira-kira posisi kemana? Ini ada kemungkinan gak nih kalau misalnya si Golkar nggak bisa berlabuh kemana-mana? Nggak mungkin, susah karena memang Golkar partai besar. Pasti sangat diperhitungkan lah ya. Posisi Golkar sebagai partai besar tentu dia punya peran untuk bagaimana menjadi penentu. Udah pasti masuk lah. Ya, kalau dulu kan kemarin orang lihat Golkar ini kok kayaknya menunggu lama, paling belum fix posisinya sekarang. Tapi justru sekarang dengan dinamika begini, Golkar akan menentukan. Golkar akan ke Prabowo atau Golkar akan ke Ganjar. Kalau Golkar ke Prabowo tadi kan ya, apakah Golkar ke Prabowo berarti kan tetap bersama PKB, Prabowo tetap bersama PKB atau tidak? Tapi kalau Golkar ke Ganjar, atau hampir pasti PKB akan tetap bersama Prabowo kan. Kalau lompat pagar juga kan enggak. Nah, bisa bagal maju kan Prabowo. Tapi makanya posisinya adalah Golkar ini sekarang punya posisi yang politik yang menentukan, bukan persoalan dia akan memberikan bobot koalisi, gerbong koalisi yang lebih kuat. Ya, kalau dia ke Prabowo, ya, tapi memastikan bahwa PKB tetap bersama, jadi bersama Prabowo. Tapi kalau Golkar ke Ganjar, tentu juga tentu tetap menawarkan bagaimana tadi opsi-opsi pilihan cawapres yang bisa diterima. Kalau tidak Ridwan Kamil, ya, atau Erlangga, nah, bagaimana Golkar tetap punya pertimbangan nanti bagaimana power sharingnya ketika sudah memenangkan kontestasi misalnya. Karena memang call tinggi Golkar adalah sekarang pasti akan ke koalisi partai, ke poros capres yang memang bisa mengakomodasi endorsement Golkar untuk cawapres. Nomor satu. Kedua, ya paling enggak Golkar memetakan pertama soal endorsement cawapres ya. 3 nama tadi ya, Erlangga, Ridwan Kamil sama Gibran. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah masuk ke poros capres yang memang potensial menang. Karena makanya elektabilitas Ganjar dan Prabowo kan diikuti terus dinamikanya. Nah, tentu akan Golkar ketiga tentu yang akan memberikan efek kemenangan pasti kan untuk partai, karena partai pasti. Tapi karena kan kepentingan utama partai adalah bagaimana dia di pilegnya itu menang atau dominan dapat kursi kan. Jadi percuma lo dukung pasti kan pemilu legislatifnya lo harus maksimal. Lalu baru bicara pilpres. Tapi bagaimana pilpres itu bisa memberikan tambahan kemenangan, efek ekor jas, efek kemenangan untuk pemilu legislatifnya juga. Itu pertimbangannya. Jadi itu saya lihat memang posisi Golkar yang sekarang akan menentukan dengan proposalnya tadi akan ke Prabowo atau ke Ganjar. Tapi ini menarik sih Mas. Tapi nggak tahu ya bisa nggak ya diomongin di sini dengan tema yang seperti ini. Ini kan kayak Mas Ridwan Kamil, Gibran bisa gitu mengalahkan Pak Erlangga gitu dalam popularitas gitu. Ya memang kita bahas di topik lain ya. Memang sekarang demokrasi dengan di era populisme hari ini memang persoalan kita memilih pemimpin memang didrive oleh popularitas dan kemudian tingkat elektabilitas. Ya, itu yang utama. Akan lebih menang. Faktor ketiga isi tas. Isi tas. Ya kan pertama popularitas dulu.
Kedua elektabilitas, karena popularitas itu punya peluang untuk meraih elektabilitas. Tapi kalau popularitas elektabilitas tuh akan semakin kuat kalau ada isi tas, modal finansial kan gitu kan. Kita itu kita bahas lain ya, tapi makanya sosok seperti Pak Erlangga yang menteri, koordinator, punya prestasi sebagai Menko, punya prestasi kinerja yang bagus, yang kita pandang memang punya kapasitas, kapabilitas, punya rekam jejak, itu kenapa tidak populer? Kenapa elektabilitasnya rendah? Nah, itu kan problem demokrasi kita. Jadi memang itu kita bahas ke sisi lain. Jadi memang demokrasi kita yang sekarang memang lebih di-drive oleh tren ya. Orang lebih ikut tren. Orang bukan ikut tren itu kan ya, populisme kan arahnya ke sana. Orang lebih suka ikut tren, ikut yang ngepop, ikut yang populer, ikut yang lagi trending, ikut bagaimana kesukaan publik. Bukan pertama-tama lihat. Jadi memang subjektivitas publik menjadi menentukan, bukan secara objektif kapasitas pemimpin. Makanya itu kan problem demokrasi elektoral kita, karena pendidikan politik juga berarti. Iya, itu bagian dari pendidikan politik kita, dan bagaimana itu problem demokrasi soal representasi kepemimpinan. Jadi mestinya kita memilih pemimpin yang punya kapasitas, kapabilitas, punya rekam jejak, memang sudah punya kinerja yang baik, sehingga memang rakyat diarahkan untuk memilih itu. Tapi kan lebih pertama soal popularitas, terkenal dulu, habis itu punya elektabilitas tinggi. Jadi memang dan itu kan instrumen survei, hasil survei, jajak pendapat itu kan berperan untuk membentuk shaping public opinion, shaping public preference, political preferensi politik publik. Kan itu kan satu sisi. Makanya menarik tadi Via menanyakan kenapa Golkar partai besar punya tokoh Pak Erlangga yang menteri, yang Menko, yang punya kinerja bagus gitu ya, kok nggak ngangkat. Nah, sementara Mas Gibran yang wali kota Solo yang kebetulan anaknya Pak Jokowi itu kenapa lebih populer? Kalau udah populer kan tinggal dipoles lagi, menaikkan di instrumen survei, bisa dipotret elektabilitasnya. Itu kan ada political engineering di situ ya. Jadi rekayasa politik untuk melihat bagaimana membentuk opini publik soal preferensi elektabilitas tadi, kan menarik soal preferensi, soal popularitas tadi. Nah, itu kan problem yang lain kita perlu bahas di luar topik kita, tapi memang Golkar dalam ini realistis. Golkar sebagai partai besar, Golkar dengan ketua umumnya Pak Erlangga, dengan punya catatan dia sebagai menteri, ya itu antara kinerja, prestasi, kebesaran partai satu soal, tapi soal popularitas, elektabilitas, soal preferensi pilihan publik itu soal yang lain. Dan Golkar realistis, karena Golkar realistis itu karena memang sekarang urusannya popularitas, elektabilitas itu, dan bukan instrumen survei membentuk opini publik, ya itu kan proses timbal balik ya. Itu makanya Golkar tidak kemudian memaksakan sekarang namanya Pak Erlangga, tapi coba mengajukan opsi 3 nama, Pak Erlangga, kemudian Ridwan Kamil, dan kemudian Gibran. Ya itu karena memang kita dipaksa ya, kita tuh dipaksa untuk mengikuti game politik. Nah, game politik yang memang gamenya seperti apa? Gamenya begini, ya pertanyaannya, makanya sudah ya ikut pada game, atau ya udah kalau memang ini ya, makanya arah Golkar kemana ya, bagaimana game politik itu juga masih dipantau berarti ya, masuk ke situ. Ya, tapi tendensinya kemana kan kita lihat akan ke Pak Prabowo, gabung ke Gerindra, atau ke Mas Ganjar, gabung ke PDP ya. Tadi tentu siapa yang paling bisa mengakomodasi proposal politik dari proposal yang diajukan Golkar. Karena kan orientasi di sini kan ya tentu Golkar, kepentingan tertinggi Golkar adalah kepentingan partainya. Ya, kepentingan partainya ingin memperoleh kemenangan yang optimal gitu kan. Ya. Di Pilpres dan juga di Pileg terutama, dan juga di Pilpres punya andil yang optimal kan gitu. Tetap pertimbangannya itu. Pesan yang lain tadi soal itu kita bisa bahas yang lain soal popularisme, tren, popularitas dan elektabilitas dalam dinamika demokrasi kita. Boleh tuh nanti diskusi selanjutnya. Boleh. Offline kali. Boleh, menarik. Kita cukupkan? Nah, luar biasa nih Pia. Cukup untuk seri hari ini.
sesi ini dengan topik Golkar berlabuh kemana. Iya. Ya kita tunggu bagaimana dinamika politik, tapi tadi ya tentu kondisi-kondisi politiknya yang tadi sudah kita diskusikan. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.